Bayangkan, ketika ayat ini dibacakan, jin menjerit, tubuh menggigil, dan sihir yang telah mengikat selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Bukan legenda, bukan dongeng, ini kisah nyata dari zaman sahabat Rasulullah, ketika kekuatan kalimat Allah menghancurkan dunia kegelapan. Ayat ini bukan hanya bacaan, tapi senjata langit yang membuat setan gemetar dan jin melolong. Inilah kisah menggetarkan yang membuat alam gaib porak-poranda. Malam itu, suasana desa kecil di kaki gunung begitu sunyi, tapi hawa mencekam terasa menyelimuti. Warga tak berani keluar rumah, takut pada sesuatu yang tak terlihat tapi nyata mengintai. Sejak beberapa minggu terakhir, banyak kejadian aneh terjadi. Anak-anak mendadak sakit keras tanpa sebab, ternak mati mendadak. Suara-suara seram terdengar di tengah malam. Mereka yakin ini bukan sekadar musibah biasa, tapi ada sihir jahat yang menimpa mereka. Desa itu pun mengirim utusan kepada Syekh Hasan, seorang wali yang sudah dikenal memiliki karomah dan kedekatan dengan Allah. Ketika Syekh tiba, wajahnya tenang tapi matanya tajam penuh keyakinan. Malam harinya, Syekh Hasan duduk di tengah rumah warga, mengangkat Al-Quran dan mulai membaca ayat Al-Quran. Seketika, udara berubah menjadi dingin menusuk tulang dan bayangan hitam mulai berkumpul di sudut-sudut ruangan, seakan menantang Syekh untuk berhenti. Suara bisikan menyeramkan menggema, mencoba memecah ketenangan. Namun, suara Syekh tak tergoyahkan. Ayat-ayat suci itu terus mengalir, seperti peluru cahaya menembus kegelapan. Bayangan hitam itu bergemuruh, berteriak dalam bisu, lalu satu persatu hancur menjadi debu. Syekh Hasan berdiri, tangannya menghadap ke langit, mengangkat doa terakhir. Dalam sekejap, kegelapan hilang, suasana kembali cerah, dan desa lega warga mengisi udara malam itu. Sejak malam itu, desa menjadi aman dan makmur kembali. Warga sadar bahwa kekuatan Allah dan kalimatnya jauh lebih kuat dari sihir paling gelap sekalipun. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari datang seorang pemuda yang tubuhnya kurus dan matanya kosong, seperti kehilangan arah. Ia dibawa oleh keluarganya yang menangis dan memohon kepada para sahabat untuk menyelamatkan anak mereka. Pemuda itu tiba-tiba sering pingsan, berbicara dengan suara aneh, dan bahkan memekik di malam hari seperti bukan dirinya sendiri. Orang-orang mulai percaya ia telah dirasuki jin dan terkena sihir berat dari penyihir Persia yang dulunya pernah menjadi musuh dalam perang. Berita itu sampai ke telinga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat dekat Nabi dan ahli Al-Quran yang dikenal memiliki hati yang bersih dan suara yang lembut, namun tajam seperti pedang ketika membaca wahyu. Beliau mendekati pemuda itu, meletakkan tangan di dadanya, lalu membaca dengan khusyuk. Apa yang kalian lakukan itu adalah sihir. Allah pasti akan membatalkannya. Belum sampai ayat selesai, tubuh pemuda itu menggigil hebat. Dari mulutnya keluar suara melengking tinggi, bukan suara manusia. Berhenti, jangan lanjutkan. Kami terbakar. Jeritan itu menggema, bukan dari suara sang pemuda, tapi dari makhluk yang merasukinya. Namun Abdullah bin Mas'ud tidak berhenti. Ia mengulang ayat itu dengan suara yang lebih mantap, dan kalimat terakhirnya menusuk alam jin. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan berhasil perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Sekonyong-konyong, pemuda itu pingsan. Saat ia sadar, ia memandangi semua orang dan berkata lirih, "Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa ringan dan damai?"
Jin itu telah terusir, sihirnya telah hancur. Kisah ini menjadi nyata dalam sejarah sahabat dan menjadi saksi bahwa kalimat Allah dalam ayat ini benar-benar punya kekuatan untuk membatalkan sihir dan mengusir jin jahat. Para sahabat tidak hanya memahami ayat sebagai bacaan, tetapi sebagai senjata spiritual yang hidup. Di zaman Mesir kuno, di bawah kekuasaan Firaun yang angkuh, sebuah pertarungan besar terjadi. Firaun memerintahkan para penyihir terbaiknya untuk menghadapi Nabi Musa. Dengan penuh kesombongan, para penyihir itu mengeluarkan segala tipu daya sihir mereka. Tali temali dan tongkat mereka berubah menjadi ular yang menari-nari, api yang berkobar, dan keajaiban menakjubkan yang membuat orang-orang terpukau. Kerumunan menyaksikan dengan takjub, yakin bahwa kekuatan sihir para penyihir akan mengalahkan Musa. Namun, Nabi Musa berdiri tegap, tidak gentar sedikit pun. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan ujian keimanan dan kekuasaan Allah. Saat para penyihir melemparkan sihir mereka, Musa dengan yakin berkata, "Apa yang kalian lakukan itu hanyalah sihir belaka. Sesungguhnya Allah akan membatalkannya." Dan benar, saat Musa mengangkat tongkatnya, sihir para penyihir tiba-tiba lenyap, berubah menjadi sesuatu yang sia-sia. Ular-ular yang menari itu berubah menjadi tali biasa, api padam tanpa bekas. Kegemparan dan ketakutan pun menyelimuti para penyihir. Mereka tahu mereka kalah oleh kekuatan kalimat Allah, kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh sihir gelap. Ayat 81-82 surah Yunus menegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan keberhasilan bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Allah akan menegakkan yang benar, walaupun orang-orang berdosa tidak menyukainya. Ini bukan sekadar kisah lama, tapi pengingat abadi bahwa kebenaran selalu menang atas tipu daya dan kejahatan, asal kita percaya dan bersandar pada kekuasaan Allah. Dibaca 7 kali. Jumlah ini sering dipakai jika sihir atau gangguan jin dirasa cukup kuat. Sejumlah peruqyah menyarankan 7 kali sebagai bentuk ikhtiar dan penguatan spiritual. Dibaca 11 kali atau lebih, digunakan dalam kondisi sangat berat seperti sihir yang sudah bertahun-tahun, gangguan jin keras, atau jika jin mulai menunjukkan reaksi, teriak, menangis, kerasukan parah. Bacaan diulang terus-menerus sampai jin menyerah atau keluar. Langkah-langkah sederhana. Niat ruqyah syar'i karena Allah. Tiupkan ke tangan atau air minum setelah membaca. Bacakan surah Yunus ayat 81-82 sebanyak 3, 7, atau 11 kali. Tambahkan ayat lain seperti ayat kursi dan mu'awwizat jika perlu. Bukan jumlah bacaan yang menyembuhkan, tapi keyakinan kepada Allah dan kebenaran kalimatnya. Ruqyah bukan jampi-jampi, melainkan zikir dan bacaan syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Jika kondisinya parah, dibaca terus-menerus setiap hari secara rutin.